Kalau ada orang tiba-tiba datang, tadi saya katakan bertamu, kita tidak tahu kedudukan orang itu seperti apa dari sisi keimanannya, atau kita tahu ada salah satu kerabat kita sebenarnya kurang baik lisannya, tapi dia sudah bertamu ke rumah kita, ya sudah kita jamu, ya, dan kita batasi komunikasi agar tidak jadi keributan ya, atau hal-hal yang buruk. Misalnya kalau dia sudah mulai gosipin orang, maaf ya saya tidak ikut campur misalnya, saya tidak mau cerita. Jadi nanti orang-orang seperti ini tidak akan betah untuk bertamu di tempat kita, karena dia tahu dia datang untuk menyebarkan gosipnya, tapi kita tidak menerima masalah itu ya. Kemudian tentunya kita juga dianjurkan untuk adab selanjutnya, kalau kita mengatakan adab yang ketiga di sini ya, tidak memaksakan diri ya. Dalam arti kata, coba apa adanya, tampil apa adanya, ya. Jangan sampai kita menyusahkan orang, ya. Nabi SAW itu kalau ada tamu, beliau tidak memaksakan diri. Ada, beliau hidangkan. Tidak ada, ya sudah gitu kan. Tapi beliau berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik, ya. Nabi SAW itu, ya, menyambut tamu-tamu beliau, memuliakan, tapi semampu beliau. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri ya, sehingga akhirnya melampaui kemampuan kita atau kapasitas kita ya. Tapi kalau selama ada, hidangkan, keluarkan ya, jangan malah kita pelit dengan tamu-tamu tersebut. Ada seorang Ansar di mana beliau ya pernah menjamu seorang dari muhajir yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang memuliakan saudaranya ini, maka dia pun mengatakan saya, gitu kan. Berarti dia sudah siap tuh, nanti di rumahnya ada sesuatu yang dia bisa hidangkan. Tapi pada saat dia tiba di rumahnya, ternyata istrinya mengatakan tidak ada kecuali makanan anak saja. Maka beliau mengatakan, kalau begitu oke, kita hidangkan buat tamu kita, bukan kita istirahat saja. Maka dia pun menghidangkan, atau mereka menghidangkan makanan semampunya untuk tamunya, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat mungkin ya, kita memasukkan kegembiraan, menunjukkan kesenangan dengan datangnya tamu tersebut. Jadi jangan sampai tamunya merasa tidak nyaman. Ya mungkin Anda pernah bertamu ke rumah seseorang yang sangat nyaman karena tuan rumahnya sangat ramah, rumahnya sangat bersih. Kita pun bisa mengambil pelajaran dari penataan rumahnya, dari keramahannya. Jadi nikmatnya makanan dan cita rasa yang luar biasa misalnya. Ya, ini kita bisa ambil pelajaran ya. Bisa berapa banyak orang yang akhirnya menjadi guru tanpa mereka sadari, dari sisi kebersihan, dari sisi penataan ya, tata bogah lah ya, dari tuan rumah yang dia bertamu padanya gitu ya. Kemudian yang kelima, di saat kita menghidangkan kepada orang lain, kita hidangkan mendahulukan orang-orang yang lebih tua dari kalangan tamu-tamu yang datang. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, man lam yarham sagirana wa yujillu kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil di antara kami dan juga tidak menghormati yang lebih tua, bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan kata Nabi SAW, kabir dalam riwayat lain, dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan dari orang yang lebih tua. Misalnya ada banyak tamu-tamu datang, kita dahulukan yang sudah tua, silakan. Kita dahulukan si bapak yang itu kakek atau seorang nenek misalnya, duduk di sebuah tempat yang lebih layak ya. Dan kemudian kita juga meletakkan pada tempatnya anak-anak kecil misalnya. Kita juga membedakan porsi-porsi mereka, porsi makanan anak-anak, porsi makanan orang dewasa gitu kan. Mungkin orang-orang dewasa kalau mereka pun di acara besar antri di satu tempat, anak-anak juga punya tempat sendiri yang kita sendirikan, sehingga memang tidak bercampur dan tidak mengganggu kenikmatan dan kenyamanan para tamu ini. Kemudian yang keenam, kita tidak membiarkan tamu sendiri, kita berbincang-bincang sama mereka, ngobrol ya, menanyakan kabarnya, bermuka manis ya, dan usahakan tentunya tidak tidur sebelum tamunya tidur ya. Dia berusaha untuk selalu peduli dengan tamu tersebut ya. Dan itu bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Abu Ayyub radhiyallahu anhu memuliakan Nabi SAW, dan Nabi SAW tinggal di rumah beliau. Tadinya mereka di atas lantai 2 karena Nabi SAW menyuruh mereka di lantai 2. Tapi pada saat mereka mau tidur tumpah air, dan pada saat itu lantai mereka belum ada seperti kita, ada dak beton, ada semen ya. Nah, jadi air tidak tembus ke bawah. Itu pun kadang-kadang kalau kurang baik racikannya, racikan semennya mungkin bisa tembus air ke bawah ya. Maka di situ kena tanah ya.
khawatirnya air itu melintas dan jatuh di bawah, mereka takut mengganggu Nabi SAW. Maka semalam suntuk mereka tidak tidur. Lalu mereka mengatakan besokannya, ya Rasulullah, kami berharap Anda bisa ke lantai 2 karena lebih tepat buat Anda, dan kami di bawah karena kami khawatir mengganggu Anda tentunya. Ini luar biasa bagaimana mereka memuliakan tamu mereka, ya, membuat nyaman kepada mereka gitu. Kemudian juga menghidangkan yang selanjutnya, mungkin yang ke-6 ya kalau salah ya tadi, itu menghidangkan makanan yang terbaik, ya, yang bisa kita berikan yang terbaik. Jadi jangan disuruh tamu diberikan makan yang kurang baik, ya. Seorang salaf mengatakan, aku menghidangkan 10 makanan kesukaan teman-temanku atau tamuku, lebih aku cintai daripada aku mendirikan sholat malam, ya. Jadi memang mereka menganggap memuliakan tamu itu luar biasa. Nah, ini diantara adab-adab itu kita bisa lengkapkan dengan misalnya menyiapkan, kalau mereka nginap, kamar yang sudah dibersihkan, ya, kemudian persiapan odol, sampo, sabun, dan segala macam yang memang dibutuhkan untuk tamu yang kira-kira masih baru. Saya beberapa kali dulu tabligh akbar di luar kota, kemudian ditawarkan nginap di tempat panitia, dan Masya Allah saya melihat sudah disiapkan semuanya gitu kan, dan begitu ramahnya mereka dalam menjamu tamu. Ini Masya Allah, tabarakallah, satu sunnah Nabi SAW yang mulia. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian, bagaimana dengan tamunya. Tamu sendiri tadi sudah kita sebutkan adab yang pertama, jangan bebankan pemilik rumah, ya, di luar daripada kemampuannya tentunya, ya. Misalnya Anda bertamu di waktu yang kurang tepat, Anda meminta sesuatu yang mereka tidak miliki dari makanan dan minuman, misalnya Anda order, tolong minta kopi ya, tolong minta teh ya, mungkin pemilik rumah tidak punya gitu, ya. Ini harus dijaga tentunya. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda diundang, usahakan Anda datang, ya, karena memang undangan ini hukumnya wajib. Kalau Anda tidak bisa dari awal Anda bahasakan, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man du'a fal yujib." Siapa yang diundang maka dia harus menjawabnya, dalam hadis riwayat Abu Daud. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang meninggalkan atau menolak, tidak memenuhi undangan, padahal dia tidak menyampaikan permohonan maafnya kalau tidak bisa, ya. Dia tidak mau datang aja karena malas misalnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, hendaklah dia tidak memilah-milah, ya, yang dia datangi misalnya, karena ini orang kaya aja deh, orang miskin tidak pernah didatangin, maka ini jangan terjadi, ya. Usahakan dia mendatangi orang kaya dan orang miskin, ya, kalau dia mau bertamu gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah tentunya, ya, dia datang karena niat baik, ya, karena niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjadi tamu di situ, ya. Karena kita kan disuruh juga untuk bertamu ke rumah orang-orang beriman misalnya, ya. Kemudian juga kita usahakan pada saat itu datang menyampaikan hajat kita kalaupun ada hajat, dan tidak usah berlama-lama di saat memang tidak dibutuhkan gitu, ya. Mungkin ada orang, mungkin dia sangat sibuk, dia nggak bisa menjamu tamu lebih daripada waktu yang Anda sudah gunakan sekarang, ya. Kalau Anda merasa sudah menyampaikan hajat Anda, sudah selesai silaturahimnya, maka Anda pamit saja pulang, ya. Kecuali memang dia mengatakan, sudahlah, tinggal aja di sini misalnya, tolong duduklah, apa, memang dia sebagai tuan rumah ingin sekali Anda di situ, maka Anda tidak masalah bertamu di situ, ya. Sama juga dengan adab selanjutnya, kalau Anda diberikan satu fasilitas, ini mungkin adab yang keempat atau yang kelima, ya, Anda usahakan menerima fasilitas itu. Misalnya Anda diberikan satu jenis kamar, ini kamar istirahat. Jangan Anda bilang, boleh nggak saya cek kamar-kamar semua di rumah ini, mungkin yang mana saya cocok saya pilih. Itu melanggar adab dan tata krama, ya. Jadi Anda menikmati fasilitas yang dikasih. Jadi ini ada makanan dan minuman, ini cemilan misalnya disiapkan, udah cukup. Jangan Anda tuan rumah tidak ada, Anda keluar, Anda masuk ke dapur, Anda buka sendiri kulkas, Anda main makan apa yang sebenarnya yang belum diizinkan oleh pemilik rumah. Ini semua melanggar adab-adabnya tentunya, ya. Kemudian selanjutnya juga yang ke-6, ya, jangan melirik-lirik, jangan memata-matai, ya,
apa-apa yang ada dalam rumah ya, melirik kamar, memata-matai misalnya mencari tahu tentang apa rumah ini diam-diam gitu kan. Ada orang begitu kan, kadang dia mau cari tahu semua tentang kondisi rumah tersebut. Berbeda kalau Anda yang diajak oleh pemilik rumah lalu dia jelaskan ini kamar tidur. Ada orang begitu kan, dia suka ya, ini kamar anak, ini sekian lantai rumahnya, dia jelasin, itu berbeda. Tapi kalau Anda sendiri, Anda tunggu kesempatan tuan rumahnya lagi istirahat, kalau Anda main nyelonong masuk sana sini, maka ini jangan, jaga adabnya. Ya, Anda sudah dimuliakan menjadi tamu pada saat itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah usahakan. Kalau Anda bisa, Anda membawa hadiah ya untuk tuan rumahnya. Walaupun sedikit, misalnya Anda sambil bertamu, Anda menjalankan sunnah Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Jadi dengan memberikan hadiah, kita secara otomatis nanti akan lebih membuka hati tuan rumah untuk menyambut kita. Ya. Walaupun itu sesuai dengan kemampuan tentunya. Dan umumnya hadiah itu tentu disukai oleh orang-orang ya umumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, Anda doakan pemilik rumah tersebut kalau seandainya dia sudah hidangkan makanan, dia sudah sambut dengan baik, kita bisa bilang jazakallahu khairan, ya. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Perempuan jazakillahu khairan misalnya. Kita juga bisa menjalankan membaca sunnah Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Beliau pada saat mencicipi makan membaca aftara indakumus shaimun. Semoga orang-orang yang puasa telah buka puasa di sisi kalian. Wa akala ta'amukumul abrar, dan makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Wassallat alaikumul malaika, dan semoga malaikat mendoakan kalian semua. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang kita ucapkan ya. Kemudian juga ada doa yang lain, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberikan aku makan, dan berilah minum orang yang telah memberikan aku minum. Itu riwayat Imam Muslim, dan juga riwayat Imam Muslim yang lain, Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ini maksudnya pemilik rumah atau orang yang telah memuliakan kita, kasihanilah mereka dan berkahilah rezeki mereka. Ya, ini termasuk adab-adab yang harus dijaga tentunya bagi orang-orang yang bertamu. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan bab 95, bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan.